Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Neneng, pagi Nurayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu. Iya, nah mungkin ini kita bertiga aja nih, belum ada Iya, yang Ibu. hadir lagi. Jadi saya ingatkan lagi, nanti bisa dicoba lagi dan jangan lupa tugasnya. Jangan remedial ya memang masih kurang ya. Jadi untuk pertemuan 14 ini sebenarnya adalah teori dari periklanan itu untuk pembuatan iklan di media. Jadi, misalkan adik-adik mau buat iklan di media sosial, mau buat iklan di media cetak gitu ya, sebenarnya masih ada. Tapi mungkin kalau kita lihat zaman saya kecil mungkin masih ada majalah Bobo gitu ya. Dulu majalahnya lebih tebel gitu. Sekarang juga masih ada majalah Bobo. Cuman sekarang orang-orang udah berpindah literasi kepada yang memang online. Banyaknya juga em, kalau adik-adik lihat ya pemasaran untuk iklan yang cetak itu lebih sedikit gitu. Contohnya nih ya, saya buat buku adik-adik beberapa buku. Saya itu laku buku di media cetaknya itu sedikit, tapi banyaknya media cetak itu em, kemarin alhamdulillah banyak kampus negeri gitu ya. Adik-adik bisa di Pulau Jawa atau biasanya saya banyaknya yang beli itu Pulau Jawa, di sekitaran Pulau Jawa. Kemarin saya baru lihat ada ya di Aceh juga ada yang punya gitu ya buku saya. Itu mereka belinya rata-rata tuh beli buku yang secara online gitu ya. Jadi secara bukan yang berbasis paper tapi berbasis Google gitu ya. Saya cek, oh ternyata banyak juga ya si kampus-kampus ini beli dengan yang butuh cetak juga. Ternyata ada pengadaan dari pemerintah untuk tetap ada loh sebenarnya di untuk pembuatan iklan di media cetak gitu ya. Contoh lagi, adik-adik jalan-jalan masih ada baleho-baleho nggak di jalan nih? Terus lihat ada misalkan apa ya, gambar iklan teh botol sosro atau iklan gambar-gambar di jalan gitu ya. Nah, kalau di berbagai apa ya, kalau kita lihat di kota-kota besar itu mereka sekarang udah nggak pakai media cetak, mereka di gedung gitu ya, ditempel dengan mungkin televisi yang besar sekali, mereka tinggal ganti-ganti aja untuk setting connect dengan komputer. Hanya saja banyak kekurangannya juga ternyata dari situ, yaitu karena kita cuaca hujannya tinggi. Di sana lagi hujan nggak kalau boleh tahu, Nurayu Neneng? Lagi musim hujan nggak? Kadang hujan, kadang panas, Bu. Tapi sekarang lagi panas. Iya. Oh, kalau di sekitaran Jakarta itu lagi musim hujan dan banjir. Bisa lihat ya nanti beritanya lagi banjir, banjir di mana-mana. Saya pun juga ya bisa lihat, oh ternyata kita udah memang harus pindah ya ibu kotanya karena udah mulai banjir. Nah itu dari situ pun kita bisa lihat, oh ternyata dari perubahan ini gitu ya di Jakarta ada, kalau adik-adik main tuh kemarin lagi untuk televisinya itu yang besar itu ya balehonya itu, tapi baleho yang digital itu kebakar karena konslet listrik. Nah, mungkin itu adalah kekurangan dari berbasis digital yang memang harus diganti setiap berapa dan perlu maintenance. Sedangkan kalau kita cetak, oke besar biaya di depan, tapi ada kekurangannya ketika cuaca memang buruk, itu dia akan menjadi berjamur atau juga si medianya itu mungkin kehilangan daya cetaknya menjadi transparan gitu ya. Jadi lebih hilang lah untuk warnanya. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya. Hari ini kita cuman tanya jawab, mungkin simple. Adik-adik nanti bisa untuk remedial yang kemarin saya sudah riset gitu ya. Dia bisa remedial dan nanti bisa untuk ngecek lagi mana yang masih
kehadirannya masih jelek gitu ya. Saya udah bukain semua dari awal sampai akhir bisa di-download materinya yang masih kelupaan gitu ya untuk rata-rata nilainya. Nah, kemudian nanti UASnya tadi saya udah bilang kita mungkin jawab pertanyaan aja ya. Jadi nanti ada 5 soal gitu ya. Nah, mungkin saya bisa bantu di situ. Adik-adik bisa jawab sesuai dengan ada yang saya jelaskan. Kalau out of itu saya biasanya langsung di LMS itu kedeteksi. Soalnya saya ngisinya apa di LMS itu langsung ngedeteksi dari isian itu kira-kira dapetnya berapa. Itu jadi mungkin kalau di luar dari buku yang saya bagikan itu mereka bahasanya bisa berbeda gitu ya. Tapi saya akan cek kembali. Jadi adik-adik hati-hati di sini. Mungkin nanti saya akan adakan nilai tambah eh, melihat dari kehadiran. Karena kehadiran itu kan 30% ya. Dan kita udah oke nih misalkan. Nah, adik-adik bisa nanti remedial. Ini karena ada Nurayu sama Neneng gitu ya. Nanti bisa diremedial kalau misalkan hasilnya masih buruk gitu ya. Bisa hari ini langsung ke saya. Ini saya riset lagi untuk hari ini. Itu ya. Kalau misalkan nilai buruk, tapi kalau udah bagus ya udah ntar kita rata-rata ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini sebenarnya kita akan pembuatan iklan di media cetak. Jadi diharapkan dengan materi ini adik-adik itu bisa membuat dan mengetahui dari materi dia cetak, media radio gitu ya. Mungkin televisi, radio, dan sosial media. Nah, untuk media cetak sendiri tadi ya, saya udah jelaskan, mungkin ada baleho-baleho gitu ya, yang dicetak dari halaman putih, mungkin brosur-brosur kemarin saya ada brosur tapi udah kemana gitu ya. Nah, itu masih eh, oke banget adik-adik untuk supermarket menurut saya brosurnya. Dan media cetak ini masih oke banget untuk supermarket yang ada atau mini-mini market gitu seperti Alfa Indomaret atau UMKM setempat itu ya menggambarkan di depan tempatnya itu dia perlu ada media pasang display gitu ya. Ada pasang display gitu ya. Misalkan ini kan kalau majalah ya. Tapi kalau kita misalkan di suatu kita punya toko gitu ya. em, saya udah nyoba gitu ya. em, jualan di mana saya cuma pakai gambar fotonya gitu ya. Misalkan adik-adik di Ambon kita harus buat sesuatu kuliner yang oke nih. Kita mau usaha kuliner gitu ya. Nah, kita udah buat gambarnya gitu ya. Ini ada misalkan kuliner kuliner misalnya ikan bakar gitu ya. Ini ikannya. Sorry gambarnya jelek. Nah, nanti misalkan di sini eh, ada ikan bakar gitu ya. Ikan bakar ini resep ini gitu, ada bumbunya gitu ya, gambarnya keren gitu ya. Nah, orang tuh nggak terlalu tertarik untuk ini adik-adik. Tapi orang tertariknya adalah apa? Biasanya ditambahin hanya misalkan hanya 20.000. Misalkan hanya 20.000. Nah, dapat ini gitu ya. Nah, orang-orang langsung, wah, ikan 20.000 aja nih. Gede lagi. Mau deh makan di situ. Bersama nasi, bersama lalapan, bersama minum teh, em, teh tawar gitu misalkan. Nah, ini lebih ada harganya lebih tertarik kita untuk lihat misalkan ini tokonya gitu ya nih. Sorry saya cuman permisalan saya pakai mouse agak susah ya. Nah, ini misalnya tokonya, kemudian di sini ada nempel balehonya gitu ya. Nah, ini orang lebih tertarik gitu. Biasanya hanya 20.000. Kalau adik-adik lihat ya, kalau saya itu bakal mau beli sesuatu, males nanya. Jadi saya lihat udah harganya segini. Ini, oh ini harganya murah nih, nggak mungkin kita ketipu. Cek dulu Google-nya, oke dia harganya murah, kita masuk. Tapi kalau misalkan enggak ada harganya, kelihatannya mewah.
Ah, nggak jadi deh gitu ya. Nah, ini yang dilakuin oleh si bakmi gacoan adik-adik. Kalau di sana udah ada ya. Nah, itu murah. Bakminya harganya 10 ribuan, minumnya 10 ribu, semuanya serba 10 ribu. Gitu ya. Nah, di situ dia tagline-nya adalah buat apa mahal serba 10 ribuan. Nah, itu berdampak besar pada untuk iklan di media cetak. Akhirnya dari media cetak mereka masuk ke sosial media. Jadi media cetaknya udah di jalan-jalan orang tertarik, orang video em, makanan tersebut dan viral gitu. Jadi gimana sih gitu ya untuk sampai seperti itu. Nah, itu ada tips ketika kita misalkan usahanya apa sih gitu ya. Kalau hotel mungkin atau perhotelan di sana untuk pariwisata mungkin bisanya cuma di sosial media gitu ya. Atau kita pakai e-commerce tertentu gitu. Misalkan kerja sama sama Traveloka, kerja sama sama pergi-pergi gitu ya. Dan lain-lain. Jadi tapi di sana juga kita akan menulis gitu ya untuk harga. Kalau adik-adik lihat hotel sekarang, mereka tuh kayak ada tagline di sini depannya itu hanya sekian harganya sekian gitu untuk Kamal. Start from gitu ya. Bisa mulai dari sekian harganya. Nah, itu membuat ini bukan media cetak lagi, tapi dia udah kayak digital, tapi ditaruh di depan hotelnya yang kalimat berjalan. Atau dia pasang tempat visual yang memang besar sekali, ada menyertakan harga hanya gitu ya. Ini hotel bla 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 hanya gitu. Mulai dari bukan hanya ya, tapi mulai dari. Jadi bisa eh, kita fluktuatif lah untuk harganya karena beda-beda pas saat hari libur sama enggak. Nah, itu yang bisa kita coba untuk nanti mungkin adik-adik one day desain nih kelas DKV kan ya. Jadi kita bisa one day adik-adik bisa desain, bisa lihat gitu ya, di mana dari display tersebut kita langsung tertarik untuk membeli. Nah, itu contohnya. Nah, sama kayak iklan-iklan es teh di pinggir jalan, eh harga misalkan 2.500, 3.000, 5 ribuan. Nah, kita beli gitu. Karena memang kita haus dan pengen harga murah. Nah, itu kita udah tahu, oh harganya segini. Dari jauh tuh ya, kita udah lihat displaynya. Nah, sebenarnya di media cetak sendiri juga ya, kita lihat ada surat kabar sama majalah juga. Nah, tapi ini mungkin di em, tempat ya adik-adik sekarang udah nggak ada gitu ya. Zaman saya kecil mungkin orang tua saya untuk iklan rumah, iklan mobil, tanah gitu ya, atau jual beli biasanya ini sih ikan sampai iklan juga untuk cari pekerjaan, lowongan pekerjaan dulu dari koran adik-adik. Jadi ada namanya iklan baris. Sampai sekarang pun saya lihat kalau misalkan di wilayah-wilayah yang susah untuk jangkauan sinyal, mereka masih menggunakan surat kabar dari wilayah setempat. Tapi biasanya sampai cari yang dapat sinyal sih. Tapi kalau misalkan nggak ada sinyal, biasanya mereka menggunakan surat kabar. Gitu, tetap ada untuk itu. Tapi memang sedikit. Nah, untuk iklan display pun kita biasanya bervariasi untuk gaya editan. Jadi adik-adik nanti mungkin bisa lihat-lihat lah. Kalau mungkin kalau kelasnya sama saya secara langsung, saya seneng tuh adik-adik buat clipping dari media cetak gimana sih gaya desain ini, gaya desainnya karena setiap orang memiliki gaya-gaya yang berbeda dari setiap desain. Nah, adik-adik mungkin saya cek-cek aja nih dari tugasnya aja itu gaya untuk bikin PowerPoint-nya juga berbeda-beda gitu ya. Nah, itu bisa terlihat di mana dari situ kita ada praktis cepat gitu ya. Dan memang kita bisa lihat juga dari segi, mungkin adik-adik juga udah diajarin segi huruf, ukuran, layout sendiri dari desain yang ada. Oke.
Nah, saya nggak banyak-banyak itu. Nanti adik-adik bisa waktu yang sisa bisa untuk waktu dipakai remedial. Nanti kita bisa itu ya. Oke. Ini ada headline, visual, body copy gitu ya, teks, ada produk shot dan foto dan baseline. Biasanya kita kalau adik-adik itu kan selalu desainnya itu kita pakai ada di desain sendiri headline. Nah, itu yang paling huruf paling besar gitu ya. Nah, visual bawahnya ada judul. Nah, terus kemudian ada visual-visual gambar, ada teks kecil-kecil. Kalau adik-adik lihat di iklan, nah itu biasanya terms and condition berlaku gitu ya, yang berlaku. Belum tentu diskonnya hari ini untuk yang gitu, tapi ternyata diskonnya harus beli 1 juta dulu, atau beli harus 100 ribu dulu, baru dapat iklan tersebut. Nah, baru di bawahnya ada nama-nama perusahaan atau ya nama yang desainnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari media cetak sendiri. Jadi, kita bisa langsung kalau dulu ya itu ada langsung sasaran terhadap customernya. Kita bisa lihat nih, oh lakunya sekian, ininya sekian. Kalau sekarang sistemnya itu sangat berbeda. Kita masuk ke, nih adik-adik bisa baca ya, headline, caranya gimana. Adik-adik pasti udah diajarin untuk didesain, untuk body copy. eh, kita juga bisa lihat ya. Ini saya mungkin contohin dulu eh misalkan ada break, ada KitKat gitu. Ada yang pernah denger? Atau Indomie seleraku. Nah, itu biasanya masuknya headline di paling atas, Indomie seleraku. Ada break, ada KitKat. Nah, itu kalau pernah denger ya. Atau apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, itu bisa jadi headline. Bisa sedikit, tapi paling atas. Gitu ya. Jadi kita bisa cek lagi untuk headline-nya. Nah, biasanya ini ada font-font tertentu ya adik-adik dulu em, ukurannya misalkan 72 kurang estetik gitu, efisien untuk 2 kolom. Nah, itu biasanya kita ada teknikalnya. Misalkan ini ukurannya berapa? Misalkan HVS. Kita misalkan ukurannya HVS. Nah, HVS ini berapa ukurannya? Misalkan ini kita anggap misalkan 30 gitu ya. 30 cm. Panjangan nggak ya? Itu 23. Nah, kali berapa? Saya lupa ini. Nah, ini kita bisa lihat headline itu di baris berapa gitu. Jadi nanti ada hitung-hitungannya untuk segitu. Sekarang, karena kita udah mempermudah untuk bikin settingan dulu, masih pakai Photoshop yang betapa susahnya untuk copy paste gitu ya. Sekarang udah ada Canva, itu sangat-sangat mempermudah kita untuk desain, membuat headline, membuat plafon, dan sekarang udah ada AI, mereka juga dapat membantu kita gimana caranya untuk please rekomendasiin dong di copy, please rekomendasiin sih si headline ini. Jadi mereka membuat rekomendasi yang akan kita nanti desain lebih baik lagi. Mungkin nanti adik-adik, kemarin saya lihat untuk sidang itu tesisnya lebih ke website ya. Jadi nanti dari desain website tersebut gitu ya. Saya lihat-lihat lagi em, membuat suatu bisnis gitu ya misalkan. Nah, ada bisnisnya itu dibuat website atau membantu pemerintah untuk website tertentu. Nah, itu juga ada. Untuk body copy itu bawahnya. Jadi penjelasannya apa secara singkat juga yang diharapkan oleh konsumen gitu ya. Mengajak audiens untuk misalkan ada yang pernah jalan-jalan ke Dufan? Belum ya? Jadi Belum. di Dufan Ancol itu eh, misalkan ayo mari kita gitu ya ke sini untuk makan siang atau apa konsepnya untuk McDonald gitu ya contohnya seperti itu. Nah kita pakai body copy-nya biasanya nggak terlalu misalkan eh, Indomie seleraku bawahnya itu misalkan rasa mie ayam dan ini enak sekali bla bla bla. Nah, itu biasanya lebih panjang dikit gitu ya. Kalau tagline kan udah headline itu udah yang paling kita udah inget gitu ya, harus kita ingat. Nah, itu biasanya cetak seperti itu. Nah, biasanya ini mungkin udah
lama, jadul ya. Tapi tetap ada namanya menulis advertorial. Jadi ditulis gaya editorial. Jadi ada isi pesan, lebih serius gitu ya. Nah, ini biasanya dari hasil riset ini buat kalau adik-adik saya sarankan ya, nanti buat tesis itu atau buat skripsi itu eh ininya, ini kan ada judul pasti ya. Judulnya enak ke begini nih adik-adik. Jadi kalau judulnya begini, gitu nih, judul kan juga begini. Ada yang panjang gini, ada yang gini judulnya di atasnya. Nah, kalau atasnya kecil tuh sininya pendek-pendek kan nggak enak gitu ya kalau kita lihat. Biasanya gaya penulisan itu agak saya diajarin gitu ya sama profesor saya. Itu biasanya gaya penulisan di judul depan ini judul ya. Itu biasanya gaya penulisannya segitiga ke bawah gitu ya. Jadi kerucut. Jangan yang segitiga dari kerucut atas sampai bawah. Itu jelek. Nah, kalau di sini juga misalkan jurusannya apa biasanya kayak gini. Nah, itu ada teknik di mana dari hasil ilmiah atau skripsi adik-adik nanti mungkin ini baru semester berapa nih? Semester 3 ya? Atau semester 3 tapi udah kepikiran arah sana gitu ya. Udah mulai cek-cek untuk referensi ilmiah. Saya sebenarnya tadinya mau ngajarin itu juga, tapi kan beda ya. Kita belum masuk ke metodologi em, untuk penulisan skripsi tersebut. Mungkin saya nggak tahu adik-adik nulis skripsi atau nanti bikin untuk pembuatan em, biasanya ada dua untuk pembuatan secara produk atau mungkin nanti masuknya ke referensi ilmiah. Kita nggak tahu. Nah, sebenarnya ada kekuatan kelemahan dari media cetak sendiri. Jadi eh, daerahnya terjangkau gitu untuk pekotaan. Jadi menjangkau seluruh surat kabar, tapi biasanya sewaktu gitu ya. Jadi minggu ini sampai ini. Contohnya sekarang kalau saya contohin Alfamart aja deh. Alfamart itu ganti harga itu per minggu adik-adik. Indomaret gitu, Alfamart. Itu ganti untuk brosurnya itu per minggu atau per bulan. Range-nya sangat-sangat singkat. Itu. Jadi mereka prioritasin misalkan target audiensnya sekitar ini. Dan beda-beda. Jadi kita bisa lihat untuk itu. Nah, biasanya untuk menulis ini adik-adik bisa untuk ada ahlinya di bidang profesional sendiri. Jadi mungkin em, kalau desain bisa masuk juga ke editorial, tapi lebih ke televisi atau beberapa adik-adik bisa lihat ya headline untuk si TikTok atau si Instagram yang lagi hits gitu ya. Um, itu bisa dicek. Karena saya suka nulis-nulis, alhamdulillah suka um, masih ada dari yang kita buat video itu bisa langsung join ke audience untuk bisnis ya. Nah, ini media cetak sebenarnya ada kelemahannya banyak. Jadi ada cuman waktunya singkat, cepat basi gitu ya. Kalau sekarang kan udah langsung online, set, hari ini besok udah basi gitu ya. Nah itu biasanya ada sirkulasi yang memang luas gitu ya. Pembacanya bisa di bawah umur 20 tahun. Biasanya ada yang contohnya kalau pembaca nih, adik-adik lihat itu bisa beda-beda gitu ya. Jadi misalkan kalau kita lihat si surat kabarnya ini peragaan produk gitu ya. Nah, itu perlu peragaan gitu. Misalkan kalau kita baju sekarang kita lihat ada perlu peragaan untuk produknya. Nah, itu beda adik-adik untuk itu. Nah, kita perlu adanya mungkin ini nggak terlalu sekarang nggak terlalu itu nanti kita next kita coba untuk di nih ya. Ini udah mau less than a minute. Nanti join lagi ya untuk itu. Nah, ini radio sama yang terakhir sosial media yang memang paling berdampak. Saya mau nggak mau harus jelasin karena kita teori. Oke, join lagi ya untuk ini Baik, Bu. siap sama linknya.